Assalamualaikum warahmatullahi taala wabarakatuh. Alhamdulillahirabbil alamin. Pada kesempatan kali ini kita akan mencoba melihat sosok siapa yang tidak kenal sama KDM dengan kebaikannya dan ketulusannya. Ini ada cuplikan-cuplikan yang kita bisa saksikan. Coba kita lihat. Yuk. Pohon itu makannya sehari sekali, sampai nahan lapar. Sekarang Bapak makan sate. Ayo Pak. Makan. Wih, rumah makannya bagus. Peningkatan, keren. Toilet sebelah mana toiletnya? Ada, bersih. Ini rumah makannya sudah peningkatan, asalnya segini gini. Sekarang lu sudah jadi orang kaya. Amin. Gawean suka tadi melihat tanah. Ayo Pak. Sama. Apa spesial? Bapak mau makan sate? Sate saya masuk. Nah, makan. Terus ayo dahar samingguan ya. Bapak ayo dahar samingguan. Dahar sing loba samingguan, kaya saminggu harus dahar. Ayo, beres. Kan perlu lewat sering. Lewat ke sini sering. Nah, nanti saya panggil tukang satenya. Ini Bapak ini nanti kalau lewat ke sini suruh makan, nggak usah dipungut bayaran. Nanti saya bayar, ya. Jadi Bapak kalau pagi-pagi sini lewatnya, makan di sini jam 10, jam 11, gratis, ya. Nanti saya bayar, ya. Jadi Bapak makan sehari 2 kali lagi, jangan sekali makan di sini, ya. Itunya, ulah mau babaturan masyarakat kurang, bangkrut ya. Sendiri aja, karena ini yang punya rumah makannya bagus. Jadi penghasilannya selalu diinfakkan, disodakohkan, ya. Sekarang sudah bagus. Dan saya sudah dengar di kampungnya mau lihat tanah, ya. Ini banyak amalnya. Sudah disiapin? Saya makan kelapa aja, ya. Wow, Bung Harmone namanya. Ya, kita tunggu si Bapak makan, ya. Kamu udah makan sore belum? Sore belum, makan Pak. dulu, ha? Makan lagi. Siap, Pak. Ini sate busuk. Oh, satenya toh, ini daging sapi kan? Sapi. Disangkanya buat saya, nggak ada lemaknya. Disangkanya buat saya. Mantap. Kalau orang lain harus ada lemak. Oh, jadi sehari sekarang berapa? Sehari 2.000 tusuk. Kali 5.000. Nggak berani. 2.000 merah. Orang kecil kasihan. Orang hebat ini. Ya, orang lain itu 10.000 loh. Dan 5.000. Bapak 2.000 aja. 2.000 tusuk. Kali 2.000. Jadi 4 juta. Dapat sop. Tambah sopnya 20.000 Kali sehari berapa? seharinya 40 Pak. 40 porsi. 20 kali 40 800 ya. Minimal Pak 4,8. Lampau sehari rata-rata 7 juta. Kalau Sabtu Minggu 10 sampai 15. Hari-hari biasa 7 juta. 7 juta hari-hari biasa dia kebagian sekitar 3 juta. Jangan bohong. Dia penghasilannya sebulan 100 juta, bos. Sudah hitung mas saya tukang dagang. Saya kan pernah dagang sate. Jadi kalau ngomong UMKM, iya mah 3 letik. Sekieu, tangan dahar. Cuman kita nggak teriak-teriak, pembinaan UMKM. Berkawan sama UMKM. Mantep ini. Si Bapak udah?
hidup kayak gini. Bekerja untuk anak dan istri. Setiap pekerjaan pasti punya resiko. Memang ini resikonya setiap hari hanya mengatur makan sekali, sehingga bisa berkirim buat anak-anak. Pekerjaan-pekerjaan yang lain juga banyak resikonya, termasuk saya sendiri. Banyak resiko yang pernah saya lalui. Menjadi seorang politisi sejak jadi anggota DPRD, jadi wakil bupati, banyak resiko yang saya lalui. Bahkan sampai nyawa menjadi resiko taruhan saya. Dan belum tentu apa yang kita lakukan pada akhirnya kita nikmati. Dan belum tentu juga perjuangan yang kita buat itu dihargai. Tetapi hiduplah seperti itu. Kita tidak mesti harus mendapatkan sesuatu dari orang yang kita perjuangkan, yang kita besarkan. Bisa jadi kebaikan malah datang dari orang lain yang kita tidak pernah berbuat jasa kepadanya. Karena hidup adalah seperti itu. Janganlah berharap pada sesuatu yang kita kerjakan untuk tujuan seseorang. Serahkanlah pada Allah, karena kebaikan tidak akan pernah habis dan tidak akan pernah hilang. Setiap kebaikan akan berbalas kebaikan, meski bukan dari orang yang kita bangun kebaikan. Sedihlah dong, ingat sama bapak saya. Di rumah, lihatlah perjuangan semua suaminya untuk kirim uang dalam setiap bulan, harus merelakan perutnya tak terisi dari pagi sampai sore jam 10 agar bisa berkirim 300.000 setiap bulan. Perjuangan yang seperti ini akan menjadi bahagia bagi diri. Manakala ketika pulang dihargai, manakala ketika pulang dihormati, manakala ketika pulang disambut dengan wajah yang baik, itu sudah cukup bagi hidup. Tapi dia akan merasa tersayat jiwanya manakala apa yang dilakukan kita punya arti di mata keluarganya, bahkan mungkin dibuang ketika dia sudah tak produktif lagi untuk menafkahi. Itulah resiko yang besar, yang pada akhirnya banyak orang-orang yang sudah ketika tua menjadi terlantar, tak ada yang mengurus karena tak ada satu orang. Kadang-kadang anaknya juga terlantar. Semoga bapak ini nanti semakin tua, ada yang ngurus, ada yang merawat, dan ada yang mencintai. Alhamdulillahirrahmanirrahim. Terima kasih Bapak KDM. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.